Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bu Ratna. Kami dari kelompok 2, kelas 2 berpikir komputasional, ingin mempresentasikan hasil case study 2 kami. Nah, bisa dilihat bahwa kita bisa memulai dari tes runnya dulu. Pertama, kita ada prompt dan header untuk memilih jenis kopi yang diinginkan. Dia juga bisa menandakan jenis kopi yang tidak tersedia. Misalnya di sini aku mau latte, dan itu juga bisa memilih ukuran, dan dia juga menandakan apa yang tidak tersedia. Untuk mencoba saja, kalau misalnya kita memilih yang tidak tersedia, ada pesan yang sesuai dan kita harus pilih kembali. Jadi misalnya aku mau regular, dan aku mau kemanisan yang biasa saja, 400%. Nah, nanti ada bill yang di display, kita bisa mengkonfirmasi pesanan kita. Kalau sudah sesuai, kita tekan Y, dan memilih metode pembayaran, misalnya QRIS. Nah, setelah selesai, kita bisa menulis keluhan apa saja yang kita punya, misalnya jika kopinya salah. Kalau nggak ada, kita biarkan kosong saja. Nah, setelah itu dia akan membuat kopinya dan program akan memulai dari awal. Itu merupakan tes run-nya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan setiap bagian dari program ini secara lebih mendetail. Yang pertama adalah kelas coffee type yang merupakan deskripsi lah dari setiap jenis-jenis kopi yang meliputi namanya, harganya, beserta komposisinya. Kenapa kita memakai kelas? Karena kita merasa bahwa semua jenis kopi itu memiliki atribut-atribut yang sama, yaitu namanya, harganya, serta komposisinya juga, yang bisa kita representasikan dengan sebuah kelas ini. Dia ada fungsi untuk men-return price-nya juga, beserta modifier apa saja, ini nanti untuk ukuran atau sugar level atau yang lain-lain. Dan dia juga ada fungsi untuk meng-return ingredient. Nah, logika-logika ini sebenarnya supaya list ingredient atau dictionary ingredient di return itu bisa sesuai dengan ukuran ataupun tingkat kemanisan yang dipilih. Jadi misalnya ukurannya 150% misalnya, nanti ingredientnya juga 150%. Itu saja sih, tapi pada intinya ini merupakan cara untuk meng-return ingredientnya. Setelah kita membuat kelas tersebut, kita bisa inisiasi objek-objek coffee type dengan jenis kopi yang diinginkan. Sama americano, latte, dan seterusnya. Di sini ada dua aja sih, beserta harga-harga dan komposisinya. Nah, ini merupakan bagian sentral dari mesinnya, yaitu fungsi main. Jadi kita ada header-nya nih, terus kita mengambil pilihan kopi dari user, size kopi yang diinginkan, serta tingkat kemanisan yang diinginkan. Kita juga membuat objek pesanan kopi ini, coffee order, itu nanti dijelaskan oleh Novan. Selanjutnya, kita meminta konfirmasi order atau pesanan dari user. Kalau misalnya tidak dikonfirmasi, ini ada arti continue, maksudnya kita mulai dari awal while true ini, karena ini kan loop ya. Sama juga untuk handle payment, dan kita langsung membuat kopinya, handle error bila ada gitu, dan jika sudah tidak ada masalah lagi, kita akan mengulang program dari awal. Nah, untuk fungsi pertama yang dipanggil itu adalah pemilihan jenis kopi. Nah, intinya fungsinya akan meminta prompt dari user dan men-set atau meng-return objek coffee type atau coffee order yang sesuai dengan jenis kopi yang kita pesan. Ini print ini untuk promptnya supaya usernya bisa tahu mau memilih apa. Nah, di sini ada block try except, itu sebenarnya hanya untuk mengecek apakah pilihan dari user itu berupa angka dan juga berada di dalam jangkauan kita. Jadi kalau misalnya usernya masukkan A, misalnya nanti ada value error, jadi kita bisa mendisplay pesan yang sesuai dan kita bisa ulang dari awal dengan continue ini. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Novan. Baik, terima kasih Carlson. Selanjutnya di sini kita membuat kelas coffee order, yaitu adalah kelas yang untuk menghandle dari setiap pesanan individu. Jadi di sini kelas di sini adalah isinya itu akan diubah-ubah tergantung dengan user input. Sebagai contoh di sini ada coffee type atau jenis kopi, lalu ada ukurannya, ada tingkat kemanisan dan sebagainya. Di sini juga kita membuat function itu get modified price itu untuk mengatur harga yang sudah diubah berdasarkan dengan ukurannya. Dan juga ada coffee name itu digunakan untuk mendapatkan nama kopi yang kita bisa akan gunakan di buat nanti. Selanjutnya di sini juga masih dengan coffee order. Jadi di sini ada get price ini untuk mendapatkan harga dasar dari kopinya yang akan dibuat. Selanjutnya ada dev get ingredients ini untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat kopinya. Selanjutnya di sini ada handle error auto atau user. Jadi untuk handle error auto ini sebenarnya functionnya ini masih dummy karena um, diperlukan pembuatan server khusus dan sebagainya. Namun karena kita tidak perlu membuatnya, jadi masih dummy. Selanjutnya di sini ada handle error user. Di sini akan dilakukan apakah ada masalah atau tidak yang secara manual diinput oleh user. Baik, selanjutnya adalah bagian saya, yaitu kita akan membicarakan mengenai get coffee size dan get sugar level. Di sini kita membuat fungsi khusus untuk mendapatkan coffee size yang ada dan untuk memilih size
kopinya itu akan menggunakan size apa. Jadi di sini ada while true, size index untuk ya nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya, print untuk mengeprint apa saja size yang available, dan kalau tidak available nanti maka akan ada tulis di sampingnya tidak tersedia, dan kemudian kita akan menggunakan try untuk mengecek apakah nanti input dari user itu berupa angka atau berupa yang sesuai atau tidak, valid atau tidak. Kalau sesuai atau valid, maka eh, kita akan menyeleksi size-nya sehingga sesuai dengan apa yang telah user telah seleksi. Dan kalau tidak, maka nanti kita akan menggunakan value error, except index error, continue kembali ke while true sebelum. Halnya juga sama di sini di get coffee sugar level. Jadi get coffee sugar level, get coffee size, dan juga tadi fungsi pertama yang dibuat oleh Carlson itu tidak beda-beda jauh, akan menggunakan while true, kemudian akan looping untuk mengeprint list apa saja yang kita miliki, dan kemudian kalau valid maka kita akan menggunakan try dan accept. Kalau valid maka kita akan mengeset sesuai dengan input dari user. Kalau tidak valid maka kita akan ulang. Tapi di sini versi gulanya. Dan di sini kita juga memiliki tuple, yaitu nilai apa saja yang telah kita miliki. Kalau tadi sebelumnya coffee size-nya hanya ada dua, itu regular dan large. Jadi yang di print akan hanya regular dan large. Dan untuk sugar levels-nya nanti yang di print adalah 0, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, dan akan di-set sesuai dengan angka-angka ini. Baiklah, selanjutnya ada bagian handle payment dan pembuatan kopi. Di handle payment diperlukan tiga cara pembayaran. Ada cash, card, dan kris. Di sini kita buat fungsinya dalam bentuk dummy karena memerlukan konfigurasi kepada bagian hardware dan server. Dan di sini kita set semuanya return true. Next. Kemudian ada fungsi handle payment. Di sini kami akan meminta dan validasi pembayaran dari pembeli. Kemudian kita akan minta pilihannya 1, 2, 3. Kemudian akan di next dulu. Next. Nah, jika payment validasinya true akan memprint pembayaran berhasil, kami akan segera membuat kopi Anda. Kemudian ada pilihan lain jika pembayaran tidak berhasil, apakah ini mencoba kembali atau tidak. Next. Dan di sini ada fungsi check cup dan check cup taken sesuai namanya. Check cup berarti eh, ada sensor yang mengecek cup kopi apakah sudah diletakkan kopi cupnya di depan dispensernya. Kemudian check cup taken berarti apakah cupnya sudah diambil oleh pembeli atau tidak. Next. Nah, di sini ada fungsi make coffee yang akan membuat kopi dan mengurangkan stok ingredient dengan eh, jumlah pada kopi yang dipilih. Next. Oke. Selanjutnya ada confirm order di mana kita mengeprint bill-nya. Pertama ada print pesanan seperti jenis kopi, ukuran kopi, dan tingkat kemanisan kopi. Lalu ada harga dan harga setelah di upsize di coffee order size price modifier. Lalu ada print subtotal, PPN, dan total. Next. Selanjutnya ada confirmation input, di mana jika Y, maka program akan lanjut, dan jika inputnya N, maka program akan mengulang lagi dari awal. Next. Selanjutnya ada function check availability. Di sini kita seperti mengecek stoknya. Jadi jika ingredientnya tidak cukup untuk membuat kopi tersebut, maka kopi tersebut tidak akan bisa dipilih untuk dipesan. Next. Oke, sekiranya itu saja untuk dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.